Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 10 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, bab 16 ayat 1 sampai 14. 4a. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah penghibur dan kekuatan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur karena Engkau selalu memberi kami kekuatan dan hiburan lewat kehadiran Roh Kudus-Mu yang menetap dalam diri kami. Kami mohon, semoga kami selalu setia mendengarkan bisikan-Mu dan mematuhi apa yang dikatakan kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Roh Kudus adalah penghibur dan kekuatan kita. Menjelang perpisahan dengan para muridnya, Yesus memusatkan perhatiannya kepada mereka yang akan melanjutkan karya misinya di dunia ini. Yesus tahu bahwa tugas yang akan dikerjakan oleh para muridnya tidaklah gampang. Mereka akan ditantang oleh orang yang membenci Yesus Kristus dan yang melawan terang. Para murid akan mengalami siksaan dan penganiayaan. Yesus sadar akan situasi sulit itu. Dia juga sudah membayangkan perasaan yang akan dialami oleh para muridnya, supaya misinya bisa diteruskan oleh para pengikutnya. Dia harus buat sesuatu. Kini dia menjanjikan kepada para muridnya bahwa ia akan meminta kepada Bapa supaya mengutus Roh penghibur turun ke atas mereka, agar mereka tetap alami kekuatan dan hiburan, sehingga mereka tetap sanggup dan berani mewartakan kebenaran walaupun mereka ditantang. Roh Kudus itulah yang akan berkata-kata tentang kebenaran lewat mulut para muridnya. Selain Roh Kudus berkata-kata tentang kebenaran lewat mulut mereka, para murid juga akan menceritakan pengalaman pribadi mereka akan Yesus Kristus yang pernah hidup bersama mereka, baik sebelum kematiannya maupun sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur karena dialah yang akan meneguhkan, mendorong, dan membantu para muridnya dalam ketakberdayaan mereka. Dalam kelemahan kita, Roh Kudus sendiri akan mendoakan kita kepada Bapa. Kadang dalam ketakberdayaan kita, Roh Kuduslah yang berkata-kata lewat mulut kita. Kita ingat para martir, antara lain Santo Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus, menatap ke langit melihat kemuliaan Allah, dan Yesus Kristus dengan suara nyaring berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
Para penganiaya menyerbunya, melempari dia dengan batu. Selagi mereka melemparinya dengan batu, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, memohon pada Tuhan untuk mengampuni dosa mereka. Itulah buah Roh Kudus yang hidup dalam diri Stefanus. Roh Kudus memberinya kekuatan dan hiburan. Penderitaan sesaat yang dialami Stefanus diganjari Tuhan dengan kebahagiaan untuk selamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di saat kita memberi kesaksian tentang Kristus, pernahkah kita alami Roh Kudus sungguh bekerja di dalam diri kita? Kapan dan di mana kita alami peristiwa itu? Di saat kita dicaci maki oleh sesama kita karena perbedaan pendapat, bagaimana reaksi kita? Apakah kita juga membalas caci maki mereka dengan kata-kata kotor, atau kita memaafkan mereka? Di saat kita sakit dan sakit kita sungguh luar biasa, kemanakah arah pandangan mata kita? Apakah mata kita menuju salib Kristus, atau kita tutup mata berteriak dan menangis, menjerit, meminta pertolongan pada sesama? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dia adalah penghibur dan penolong kita. Berkomunikasilah selalu dengan Dia dalam situasi apa saja, terlebih di saat kita alami kesulitan. Yesus meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudus ke atas kita agar kita tidak sendirian. Roh Kudus selalu bersama kita sampai selamanya. Mari kita memanfaatkan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan mengalami kesulitan dalam situasi duka, dan juga segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.